Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masni dengan NIM 2122411094 semester 3 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori dan konsep psikologi pendidikan menurut Richard Mayer, serta dengan proses penerapan pembelajarannya. Pengertian Cognitive Theory of Multimedia Learning. Multimedia learning adalah teori pembelajaran yang dipopulerkan oleh Richard R. Mayer yang digunakan sebagai representasi mental dari gambar dan kata-kata yang kemudian dikenal sebagai Cognitive Theory of Multimedia Learning atau biasa disingkat CTML. Menurut Mayer tahun 2003, CTML memiliki 3 asumsi dasar. Asumsi yang pertama adalah 2 channel. Manusia memiliki 2 cara dengan memproses informasi apa saja yang mereka dapat melalui 2 jalur, yaitu visual atau penglihatan dan audio atau pendengaran. Asumsi yang kedua adalah limited capacity. Manusia memiliki daya tampung yang terbatas terhadap informasi yang masuk pada setiap jalur yang diterima pada waktu yang sama. Asumsi ini diadopsi dari Cognitive Load Theory. Asumsi yang ketiga adalah active processing. Manusia menggabungkan berbagai macam informasi yang mereka terima, baik secara visual maupun audio, yang kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan yang koheren dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan yang lain. Asumsi di atas menunjukkan bahwa CTML dibutuhkan sebagai dasar teori untuk membuat media pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Mayer juga menambahkan bahwa perancangan e-learning haruslah berdasarkan pada CTML sebagai dasar teori. Komponen-komponen yang ada pada Cognitive Theory of Multimedia Learning adalah word dan picture, yang terletak pada multimedia presentation. Pemilihan kata dan gambar yang akan disajikan harus sesuai dengan topik pembahasan atau materi pembelajaran yang ada, karena ini adalah tahap awal di mana proses pembelajaran dengan CTML. Setelah itu, proses pembelajaran dengan teori ini akan berhubungan secara erat dengan 3 struktur memori penyimpanan manusia. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa manusia memiliki 3 struktur memori penyimpanan, yaitu ears dan eyes yang terletak pada sensory memory, sound dan image yang terletak pada working memory, dan yang terakhir adalah long-term memory. Komponen ears dan eyes yang terletak pada sensory memory adalah komponen utama yang digunakan untuk menangkap multimedia presentation yang disajikan menggunakan bantuan Adobe Flash dan Frame. Menurut Slower, mendefinisikan sensory memory yang terjadi dari telinga dan mata sebagai susunan kognitif yang mengizinkan masuknya informasi secara visual maupun auditorial. Sehingga sensory memory adalah gerbang utama masuknya ilmu, sedangkan working memory adalah struktur kognitif yang sadar mengolah informasi, yaitu suara dan gambar yang dapat melalui mata dan telinga. Setelah sound sebagai representasi suara yang bisa berupa kata-kata langsung atau musik latar, dan gambar sebagai representasi gambar yang bisa berupa gambar, video, dan animasi yang diolah, maka akan menjadikan verbal model pictorial model. Struktur penyimpanan yang terakhir adalah long-term memory yang digunakan untuk penyimpanan pengetahuan-pengetahuan yang didapat melalui proses berinteraksi yang terjadi sebelumnya. Penerapan proses pembelajaran di sekolah dasar menggunakan teori multimedia learning. Dalam penerapan ini, guru menggunakan berbagai media, diantaranya seperti puzzle daur hidup, video animasi nyamuk, demam berdarah, cerita bergambar, dan media lingkungan alam sekitar, dan lain-lainnya.
Respons siswa sangat luar biasa selama mengikuti pembelajaran. Siswa menjadi lebih aktif, bersemangat, dan antusias. Siswa juga mengungkapkan bahwa suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif, sehingga siswa tidak mudah bosan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri dan sampai ketemu di next video. Bye-bye!